Good morning, brothers and sisters. Shalom. We are getting ready to worship our Lord Jesus. Let us prepare our hearts. Psalm 43, verse 5. Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Bless the Lord, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Terbit surya, datang hari baru. Kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam ini. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh,
Father in heaven, thank you for another day that you may have your grace and mercy to worship you with our family at home. Indeed, O Lord, you are the only hope we have. You are the only one who understands our situation. When we are facing the uncertainty in this world, you, Jesus alone, who say to us through your Bible, don't let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. We believe this world will be a guarantee for us as your child. By this opportunity, we want to pray for our nation. Save this country, O Lord. Protect those who work hard in hospital. Heal those who are infected to the doctors and the team. Bless our government. Your wisdom goes with every decision will be taken. Bless every people with a submissive heart to the rules that are already in place. Bless the economic situation that affected seriously by the pandemic. O Holy Spirit, please take lead of this service. Use your servant, Reverend Simon, who deliver your word, that all of us may understand and be a doer of your word. In thy name, Jesus, we prayed. Amen. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, di mana kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan, untuk boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Sungguh Tuhan, Engkau adalah harapan kami. Ketika kami menghadapi situasi yang tidak menentu, kami boleh ingat firman-Mu. Engkau Tuhan Yesus yang mengatakan lewat firman-Mu, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kami percaya ini adalah jaminan kami sebagai anak-Mu. Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa kami. Selamatkanlah negeri ini ya Tuhan. Lindungi tim medis di setiap rumah sakit. Sembuhkan setiap pasien corona. Berkati setiap masyarakat. Boleh taat kepada peraturan yang telah Tuhan tetapkan. Tolong selamatkan perekonomian Indonesia yang terkena dampak serius karena virus ini ya Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah ibadah ini Tuhan. Pakai hamba-Mu Rev Simon yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami semua boleh mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Hari ini kita bersemangat untuk memuji Tuhan. Mari kita sama-sama untuk bertepuk tangan untuk memuji nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan pencipta langit dan bumi. Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thine outstretched arm. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, absolutely nothing is too difficult for thee. Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thine outstretched arm. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, absolutely nothing is too difficult for thee. Oh Tuhan pencipta. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Ayah. Tiada, sesungguhnya tiada
tiada yang mustahil baginya. Oh Tuhan pencipta langit, oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Ayah. Tiada, sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Dia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Brothers and sisters, let us prepare our hearts to listen to the God's word. Only His word can change our heart. We pray that we can be like Him. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like You. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. May I be like You. You are the potter, I am the clay. Mold me. Seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau pejuna ku tanah liat, bentuk jadikan itu doaku. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seperti dirimu. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih.
Kita ketemu lagi hari ini. Tidak terasa sudah sebulan lebih. Dan pada pagi hari ini saya ingin menyapa bagi kita semua, salam sejahtera. Kiranya semuanya dalam keadaan sehat, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, walaupun kita dalam keadaan sulit ini. Hari ini saya ingin membagi firman Tuhan yang menjadi pergumulan saya juga. Dan saya boleh membagikan kepada kita semua supaya kita sama-sama belajar untuk hal ini. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu, pakai setiap kami yang ada di rumah, kami boleh bersama-sama menyimak, merenungkan, serta melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kaya, firman-Mu yang boleh menggerakkan hati kami, firman-Mu yang boleh mengubah hati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi, mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membaca bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ke-8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, sebelum memasuki penguraian ini, saya ingin memperkenalkan seorang tante. Seorang tante yang mungkin Anda pun juga sudah kenal. Nah, tante ini kita sudah kenal selama bulan-bulan terakhir ini. Namanya Tante Corona. Tante ini cantik, ya. Tante ini kita bisa tahu dari ciri-cirinya. Dia suka tinggal. Nah ini, ada kata tinggal, ya, di beberapa tempat. Dia suka tinggal di kertas, di tisu, kurang dari 3 jam. Dia bisa tinggal di kayu yang sudah diawetkan ataupun yang kering, dan kain seperti jaket laboratorium berbahan katun kurang dari 2 hari. Dia bisa tinggal di kaca dan uang. Wah, kalau bilang uang, semua ada yang bilang, waduh, kalau ada uang nanti kita cuci dulu gitu ya. Dia bisa tinggal di sana selama lebih kurang 4 hari, Bapak Ibu. Kemudian stainless steel ataupun besi-besi dan juga plastik bisa tinggal di sana selama 4 sampai 7 hari. Data ini saya ambil dari Kompas. Dan data ini memang akurat dan ini memberikan penjelasan kepada kita. Nona ataupun tante Corona ini bisa tinggal di sana. Tapi tinggalnya tidak lama. Nah kemudian tante ini juga senang dibawa kemana-mana. Suka bepergian, rajin berpindah-pindah tempat. Suka ikut siapa saja, bersedia ikut siapa saja, dan menyerang juga siapa saja. Baik kaya miskin, gemuk, kurus, tinggi, pendek, berjabatan atau tidak, berkuasa atau tidak, beragama atau tidak, dia tidak mau tahu. Tanpa kecuali, semuanya dia suka dibawa dan dia suka lengket ke sana. Suka diajak jalan-jalan. Kalau ke dalam negeri, ya oke. Apalagi ke luar negeri. Kemudian bentuknya, ya tante ini seperti jelly. Ya,
agak seperti agak apa gitu ya, Anda tahu ya, jelly ya. Nah, suka menempel di 3 rongga, mata, hidung, dan mulut. Oleh sebab itu kita sering memakai masker. Kalau saya mau pakai masker, Bapak Ibu nggak bisa melihat saya gitu ya. Jadi ya kita harapkan memakai masker ini karena kita harus rekaman gitu ya. Nah, kemudian tanpa permisi dia akan masuk ke dalam tenggorokan, kemudian masuk ke dalam saluran pernapasan, kemudian ke dalam paru-paru, organ tubuh yang lain, kemudian dengan cepat menghancurkan dan menutup saluran pernapasan kita. Kemudian tante ini juga takut sebenarnya, dia punya ketakutannya. Dia takut pada sabun, alkohol, sehingga orang sering mencuci tangan untuk menghilangkan dia. Sebenarnya cerita ini apa hubungannya dengan apa yang akan saya khotbahkan dari Injil Yohanes ini? Ini saya bukan kait-kaitkan, tapi ingin saya mengatakan kita ini perlu tinggal. Tema khotbah kita ini adalah tinggal ataupun hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Kristus. Corona ini sudah suka hidup di mana saja. Tapi kalau kita ini tinggalnya, kita tinggal di dalam Kristus. Nah, ini perlu kita pelajari bersama-sama. Nah, menjadi pertanyaan adalah mengapa kita harus tinggal di dalam Kristus? Dari pembacaan ini saya menemukan 3. Ya, saya mengambilnya hanya 3 saja karena keterbatasan waktu. Yang pertama, karena di luar Kristus. Ya, kenapa kita harus tinggal di dalam Kristus? Karena kalau di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu ayat 4 dan ayat 5. Yang dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dan dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Apa artinya di dalam Kristus? Ada di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus. Faktanya banyak orang Kristen berpikir kalau ada di dalam Kristus berarti beragama Kristen. Pergi ke gereja secara rutin, memberikan persembahan, melayani, ya, sebagai pemimpin, sebagai tim musik, pemimpin PA, membantu orang miskin. Oke, memang kita katakan, iya, kita ini adalah milik Kristus. Tetapi apakah ini disebut dengan di dalam Kristus kita? Nah, inilah yang menjadi membuat banyak orang Kristen sudah merasa aman, nyaman, bahwa mereka itu sudah ada di dalam Kristus. Melakukan semua kegiatan-kegiatan ini, mereka merasa bahwa sudah ada di dalam Kristus. Sehingga mereka merasa sudah selamat, bebas dari hukuman, dari kutukan, berhak masuk surga. Tanpa sadar kita terbawa dengan rutinitas seperti ini. Dan lupa tentang hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya kepada Kristus, yaitu tinggal di dalam Kristus. Saudara yang kekasih, kita adalah orang-orang yang dipilih sebagai umat Allah. Tidak sekedar hanya percaya, namun kita juga harus dapat tinggal di dalam hidup di dalam Kristus. Corona suka tinggal dan lengket di permukaan benda-benda, tapi kita sebagai orang percaya harus suka tinggal di dalam Kristus. Kata tinggal di dalam bukan berarti bahwa kita ada di luar. Di dalam gereja, di luar gereja. Nah, sekarang ini kita harus tinggal di dalam rumah. Di dalam hal ini tentang social distancing atau physical distancing ini, kita harus bekerja di rumah, harus belajar di rumah, beribadah di rumah. Kita ada di dalam rumah. Nah, apakah dengan beribadah di rumah, tidak di gereja, kita berarti tidak tinggal di dalam Kristus? Wah, ini sepertinya membingungkan, bukan? Sebenarnya tinggal di dalam Kristus itu bagaimana? Nah, lebih jauh lagi, jangan-jangan kita mempunyai pemikiran kalau kita ada di gereja, berarti kita tinggal di dalam gereja. Kalau kita tidak ada di gereja, kita ibadah di rumah, berarti kita tidak tinggal di dalam Kristus. Ini adalah pemikiran yang salah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Tuhan Yesus ingin kita tinggal di dalam Dia, bukan tinggal di dalam gereja. Gereja ini adalah bangunan. Gereja ini bisa dipindahkan ataupun Anda bisa berpindah-pindah ke gereja dari satu yang ke yang lain. Tapi yang perlu diingatkan bahwa kita ini harus tinggal di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus yang kita percayai. Bapak Ibu yang kekasih, tadi kita baca tentang pokok anggur. Sebenarnya ranting
yang butuh pokoknya atau pokoknya yang membutuhkan ranting? Ranting, kita ini adalah ranting. Kita ini membutuhkan pokok. Kita membutuhkan Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus tidak hanya sekedar omongan saja, di dalam mulut bibir kita saja. Tapi bagaimana kita ini boleh mengatakan, aku percaya kepada Yesus dan aku mau tinggal di dalam Yesus. Nah, ayat kelima dari Yohanes 15 ini dikatakan, Tuhan Yesus katakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting. Siapa tinggal di dalam aku ada di dalam dia. Dia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kalau kita ada di luar Kristus, bukan di luar gereja atau di luar rumah, kita di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah selama ini kita beribadah di setiap minggu kita sudah merasakan bahwa kita ini memang ada di dalam Kristus? Apakah kita ini membiarkan diri kita ini tetap sebagai rutin saja, saya sudah percaya Yesus, ya sudah. Tapi tinggal di dalam Kristus, benar nggak saya ini tinggal di dalam Kristus? Bapak Ibu yang kekasih, saya teringat satu ilustrasi ataupun yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 15 tentang anak yang hilang, anak bungsu anak bungsu yang hilang. Nah, dia sebenarnya tinggal bersama dengan bapaknya, menikmati semuanya, tapi dia ingin tinggal di luar. Dia tidak ingin bertinggal bersama dengan bapaknya. Lalu dia minta harta, lalu kita tahu cerita itu. Lalu dia pergi keluar. Dia merasa di luar itu dia bisa menikmati semuanya. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, kita melihat bahwa tinggal di dalam Bapa, dia menikmati semuanya tapi dia merasa tidak puas. Bapak Ibu yang kekasih, jangan-jangan kita juga diingatkan supaya kita jangan seperti itu. Kita merasa tidak nyaman tinggal di dalam Kristus. Wah, harus begini, banyak peraturan ini, harus baca firman Tuhan dan lain sebagainya. Kita suka keluar. Biarlah ini tidak ada di dalam Kristus ataupun di dalam rumah itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, memang mungkin kita merasakan kalau kita di luar kita merasa nyaman. Tapi sebenarnya di dalam Kristus kita seperti, kalau saya katakan seperti terkungkung, terikat. Tapi sebenarnya tidak, kita bebas. Kita adalah orang yang ada di dalam Kristus itu adalah bebas. Kita memiliki Kristus dan Kristus memiliki kita. Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Aku di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Itulah saudara-saudari yang dikasih. Mengapa kita harus tinggal di dalam Kristus? Yang kedua, supaya kita boleh meminta apa saja. Wah, bagian ini orang semua senang. Tinggal di dalam Kristus berarti kita boleh minta apa saja. Kita boleh minta mobil roda 5 gitu roda 6. Kita boleh minta rumah yang bagaimana bentuknya. Apakah seperti itu? Meminta apa saja? Nah, di ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ada persyaratannya. Kita bukan hanya tinggal di dalam Dia, tapi kita juga tinggal di dalam firman-Nya. Seberapa jauh kita mengenal firman Tuhan? Di dalam waktu-waktu seperti ini saya mempunyai kesempatan lebih banyak. Saya bersyukur saya boleh mengajari kedua putri saya. Selama ini berpuluh tahun saya tidak punya kesempatan duduk bersama, PA bersama, belajar firman Tuhan bersama. Tapi saya di dalam kesempatan itu saya pakai. Kenapa? Waktu ini tidak akan ada terulang lagi. Kesempatan ini saya pakai supaya apa? Saya bisa membekali mereka. Sebagai anak pendeta, mereka bukan imun terhadap semuanya, tetapi mereka juga perlu dibekali. Mereka perlu mengenal siapakah Tuhan Yesus, dan mereka sudah diajari, dan mereka mempunyai jaminan keselamatan itu. Puji Tuhan. Nah, di dalam hal ini meminta. Nah, jika tadi saya katakan tentang tante corona ini, dia suka tinggal di dalam diri kita, dan apa yang dia minta dari diri kita? Nyawa kita. Saya mempunyai 2 orang teman baik, satu di Indonesia, satu di Filipina. Pada tanggal yang sama, 16 April yang lalu. Yang satu memang bukan karena COVID, tapi kita melihat bahwa hal ini bisa terjadi. Bahwa itu seperti corona yang bisa memanggil ataupun mengambil nyawa orang. Nyawa kita bukan hanya bilang COVID Kadang tersandung, kadang jatuh,
kadang ada yang kecelakaan, bisa terjadi. Tapi di dalam hal ini, yang kita ingin pelajari, apakah kita ini memang tinggal di dalam Kristus? Apa yang kita minta sebenarnya? Sering kita katakan, aku ingin hidup senang supaya di sorga sana nanti. Tapi di dunia saya suka foya-foya, saya tidak mau tahu, saya tidak mau belajar firman Tuhan. Saya katakan, ya Tuhan juga tidak mengenal engkau. Saudara yang kekasih, apa yang kita minta? Nah, kalau sekiranya Tuhan menawarkan ini, apa yang Anda minta? Kamu sudah ada di dalam aku, apa yang kamu minta? Coba Bapak Ibu Saudara-saudari pikirkan. Di dalam masa-masa seperti ini, apa yang kita minta? Oh, saya mendengar banyak orang mau minta apa? Supaya ini cepat berlalu. Jangan lagi kita tidak ketemu di gereja. Saya rindu ketemu dengan Pak Ben, ya, ketemu dengan Pak Andres, ketemu dengan Mami Maimunah. Kita mau punya satu kerinduan ingin bertemu. Kita ingin meminta kepada Tuhan, boleh? Boleh. Tapi sebenarnya dari firman Tuhan ini apa yang sebenarnya yang ingin Yohanes ajarkan kepada kita? Meminta apa sih? Saudara-saudara yang kasih, kalau kita membaca Yohanes, kita bisa menemukan banyak hal. Yohanes ini adalah seorang murid yang dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Sehingga dia boleh dikatakan dia mengetahui ya, apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah, apa saja yang kita minta kalau sekiranya Tuhan menanyakan? Tuhan Yesus bertanya, dalam situasi seperti ini, oke, kamu minta untuk COVID-19 ini cepat berlalu. Oke, tunggu saja, nanti saja ya. Apakah kita minta kekayaan? Apakah kita minta hikmat, minta jabatan, minta kesembuhan? Minta banyak hal. Karena pada saat bayi lahir itu juga ingin meraih. Kita sentuhkan tangan dan dia sering menarik tangan kita. Memang itulah natur dari manusia itu. Nah, oleh sebab itu kalau kita membaca terus di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ini 15, 16, ayat 23, 24, saya akan membaca bagi Bapak Ibu. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan kuberikan kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima. Nah, sekali lagi ditantang. Mintalah, maka kamu akan menerima. Di belakang koma itu ada disebutkan. Supaya apa? Supaya penuhlah sukacita. Supaya penuh sukacita. Bukan minta tentang sesuatu benda lahiriah, tentang yang memuaskan diri kita, tapi adalah satu sukacita. Bapak Ibu yang kekasih bisa mengatakan apa itu sukacita? Sukacita itu kadang-kadang tidak bisa disebutkan dengan kata-kata. Kita kadang-kadang dengan ekspresi. Ada seorang ibu yang menangis, kita pikir dia itu sedih, sebenarnya tidak, dia menangis dengan sukacita. Sukacita adalah suatu ekspresi. Dan Tuhan Yesus katakan, inilah, mintalah, maka aku akan memberikan kepadamu sukacita yang penuh dengan melimpah. Bapak Ibu yang kekasih, sekarang kita ada di rumah, belanja online, masak sendiri, ngajar anak, repot, kadang-kadang harus ke gereja, bantu ini, itu, sekali-sekali. Kita merasakan kurang sukacita kita. Kita ingin meminta lebih. Di dalam pekerjaan melalui pelayanan seperti ini, kita merasakan sudah hilang sukacitanya. Padahal Tuhan Yesus katakan, mintalah, maka aku akan memberikan kepadamu dan kuberikan supaya penuhlah sukacitamu. Nah, sebenarnya ada satu yang sering saya sebutkan, yaitu bahwa sukacita itu adalah kita mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Kita mendapatkan hidup kekal itu ada suatu sukacita. Memang di dalam dunia ini kita akan menghadapi segala pergumulan yang ada. Sakit penyakit, terkurung di rumah dan lain sebagainya, dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi sebenarnya sukacita kita ada. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan memperoleh sukacita yang tidak terduga, yang tidak bisa kita katakan dengan perkataan-perkataan kita. Jikalau wabah ini sudah berlalu, ya, apakah kita masih bersukacita? Tentu kita akan bersukacita. Tapi bagaimana keadaan sukacita kita? Dan diharapkan kita terus sabar
dalam keadaan sekarang ini. Masih belum terjadi, bukan? Mungkin kita katakan saya belum bisa bersuka cita. It's okay. Tapi saya katakan kita sebenarnya bisa bersuka cita. Tadi saya sudah sebutkan, saya mempunyai kesempatan untuk mengajar anak-anak saya. Itulah sukacita yang tidak terkira. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, kita perlu sabar menunggu, sabar menanti. Seperti Yesaya pasal 40 ayat 31 dikatakan, tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Oleh sebab itu, mengapa kita harus tinggal di dalam Kristus? Karena di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena kita tinggal di dalam Kristus, kita boleh meminta. Dan permintaan kita juga adalah, berikanlah Tuhan sukacita di saat-saat seperti ini. Yang ketiga, mengapa kita harus tinggal di dalam Kristus? Agar kita boleh berbuah banyak. Pada ayat yang ke-8. Ayat ke-8 saya membaca bagi saudara sekalian. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak dan murid-murid itu ada berhubungan. Ya, bagaimana kita bisa memuridkan, ya, sedangkan kita tidak pernah berbuah, kita tidak pernah melahirkan ataupun mengeluarkan buah-buah kita, dan kita tidak lengket ataupun tergantung ataupun ada di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita berbuah banyak. Ada yang katakan buah apa? Ya, dan buah itu adalah buah sukacita juga. Selain itu buah apa? Yaitu buah kita mengucap syukur. Dan buah ini kita bisa berbuah banyak, dan kemudian dikatakan bahwa kamu adalah murid-muridku. Itu adalah suatu pernyataan dari Tuhan. Jika kamu tinggal di dalam aku, apapun yang kamu lakukan sesuai dengan kehendakku, sesuai dengan perintahku, maka engkau menunjukkan engkau adalah murid-muridku. Oleh sebab itu di bagian lain dari firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan, jangan kamu katakan mengenal aku tidak mengenal engkau. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka tidak tinggal di dalam Tuhan, di dalam Tuhan Yesus. Mereka mungkin melakukan banyak mujizat, mereka banyak melakukan pelayanan, mereka melakukan hal-hal yang besar dengan nama Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan itu. Tidak tinggal di dalam. Kita sudah diperkenalkan dengan tadi Tante Corona. Kita sudah tahu siapa dia, mengenal dia lebih mendalam. Dari hari ke hari kita semakin tahu, rupanya keluar rumah kita harus pakai masker, cuci tangan, pulangnya baju kita harus dicuci dengan rinso, dengan deterjen dan lain sebagainya. Semakin tahu, semakin dahsyat bahayanya, akibat yang ditimbulkan karena kita bersinggungan dengan hal itu. Tapi sekarang yang terlebih penting adalah apakah kita mengenal diri kita sendiri. Mengenal corona, oke. Tapi kita mengenal diri kita. Mengenal enggak? Siapa diri kita? Nah, kembali lagi saya katakan, kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ini seharusnya tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita mengenal siapa diri kita. Kita ini adalah milik Kristus. Dan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang bangkit. Yang beberapa waktu yang lalu kita merayakan kebangkitannya. Kita seharusnya tinggal di dalam Dia. Pandemi corona ini menyadarkan kita. Di dalam kehidupan kita ini kita tidak bisa memprediksi, meramalkan apa yang akan terjadi. Tetapi ingatlah, jika kita di dalam Tuhan, kita bisa tahu apa yang akan terjadi. Nah, saudara yang kekasih, kemarin saya baru mengadakan Zoom dengan teman-teman yang ada di Filipina. Mereka mengadakan memorial service untuk teman yang terserang sakit jantung, karena juga ginjalnya juga tidak berfungsi dengan baik lagi, tinggal berapa puluh %. Kemudian mendadak dia meninggalkan dunia ini dengan seorang istri dan 2 orang anak. Nah, apa yang ingin saya saksikan adalah bahwa pada saat dia di dunia ini, dia tinggal di dalam Kristus. Dia tahu apa yang merupakan panggilannya. Dia menjadi seorang pendeta, tapi bukan hanya pendeta biasa saja, tapi dia melakukan pembinaan dari satu tempat ke tempat yang lain. Murid-muridnya ataupun orang-orang yang dia mentor memberikan kesaksian. Dikatakan orang ini luar biasa sekali. Sampai saya ketemu dengan dia berapa kali, saya juga tidak tahu. Rupanya dia ada masalah dengan jantung dan juga dengan ginjalnya. Dia begitu berkobar-kobar
Senyum wajahnya begitu luar biasa. Dia tahu inilah kesempatan. Saya tinggal di dalam Kristus. Inilah kesempatan saya boleh melakukan semuanya dengan baik. Dan saya katakan dia sudah mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Dia tinggal di dalam Kristus. Dia melakukan apa yang Tuhan Yesus ingin lakukan. Dia melakukan pemuridan, bukan hanya di gerejanya, juga di gereja-gereja lain. Dan orang-orang yang ya dikatakan sedih tapi juga bangga dengan pemimpin seperti itu, yang rela memberikan dirinya untuk pelayanan karena dia tinggal di dalam Kristus. Dia tahu apa yang merupakan pikiran dari Kristus, yaitu memulihkan orang lain. Di dalam situasi seperti ini yang semakin sulit, sepertinya kita kehilangan kebebasan untuk bepergian. Ibadah harus di rumah, bekerja harus di rumah, malahan ada yang kehilangan pekerjaan. Saya turut prihatin Tuhan. Tapi mari, bukan sebenarnya di dunia ini bukan itu yang terpenting. Yang terpenting apakah kita ini ada tinggal di dalam Tuhan enggak? Kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan akan mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan memberikan sebuah pengharapan dan juga sebuah syarat kepada kita sebagai anak-anaknya untuk tetap survive, tetap mempertahankan diri dalam situasi seperti ini. Jangan lengah, don't give up. Untuk bisa survive, menang dari situasi seperti ini adalah hidup tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus dan bergantung sepenuhnya kepada Allah saja. Kadang kita terlalu bergantung dengan apa yang ada di dunia. Pemikiran nanti ke depan bagaimana ya, Tapi yang sebenarnya adalah apakah kita ini bergantung kepada Kristus, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Apakah bukti seorang itu tinggal di dalam Kristus? Ketaatan kepada perintah Tuhan tentunya, mengikuti teladan Tuhan, hidup bebas dari dosa, kebiasaan-kebiasaan tidak baik, sadar bahwa adanya Roh Kudus yang diam di dalam dirinya dan menolong dirinya. Mari kita pada saat-saat sulit seperti ini, semakin kita sadari bahwa Tuhan itu begitu baik. Tuhan ingin kita itu tinggal di dalam Dia. Sebenarnya kalau kita lihat pokok anggur dengan ranting, itu pokok anggur tidak pernah membuang rantingnya. Ranting itu sendiri kan suka lepas, tiup angin dan sebagainya, suka lepaskan diri sendiri. Sehingga mereka itu tidak bisa berbuah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan tidak pernah melupakan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu peduli dengan keadaan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan mengerti segala pergumulan kita. Tuhan hanya ingin satu hal, kita tinggal di dalam Dia. Kalau kita katakan tinggal di dalam Dia, kita kalau katakan ranting, ya tentu harus ada bertalian dengan pokoknya. Artinya dia mendapatkan nutrisi dari pokok anggur itu. Nah, berdoa, saat teduh, beribadah dengan setia di rumah, memberi korban persembahan, menolong mereka yang berkekurangan, kesempatan untuk mendidik anak-anak kita, pelajaran di sekolah, pelajaran iman. Nah, ini yang dapat kita perbuat di dalam masa-masa seperti ini. Mungkin kita bertanya, Tuhan, apa yang boleh saya perbuat? Memang benar bahwa seperti 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia atau di dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Sama seperti Tuhan Yesus hidup. Kita ada di dalam Kristus, maka kita wajib memiliki hidup seperti Kristus. Mempunyai belas kasihan, menyatakan kasih kepada orang lain. Di masa-masa sulit, kita juga melihat banyak orang kehilangan pekerjaan. Apa yang tergerak di dalam hati kita? Jika kita katakan kita ini memiliki hati Tuhan, kita melihat keluar apa yang terjadi. Dan mereka membutuhkan, kita boleh memberi sedikit apa yang kita punya untuk menjadi berkat bagi mereka. Ini kembali lagi bukan soal banyak sedikitnya, tetapi kerelaan kita melihat keadaan seperti ini. Jika kita tinggal di dalam Kristus, kita masih belum lihat begitu banyak orang masih belum tinggal di dalam Kristus, belum percaya kepadanya. Ada yang sudah percaya tapi juga tidak tinggal di dalam Kristus. Kita doakan mereka agar mereka tetap tinggal di dalam Kristus dan mereka boleh berbuat banyak dan mereka juga boleh mendapatkan sukacita dari Tuhan.
Sebagai penutup saya akan membaca di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menolong kami, agar kami boleh terus diingatkan, kami tidak boleh lepas daripada keadaan yang sulit ini. Kadang-kadang kami tergoda untuk melepaskan diri daripada-Mu, ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami bersungguh-sungguh tinggal di dalam-Mu, mempunyai relasi dengan Engkau. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan kami kembali, memberikan kami semangat, pengharapan, sehingga kami boleh melayani lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih firman yang telah kita dengarkan pada hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kita dan menjadi rema dalam hidup kita. Untuk itu pada saat ini mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, dan transfer boleh melalui link di bawah ini. Thank you for the sermon. We are going to give the best for our Lord to this church. You may do transfer to the bank account already stated below the screen here. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one, count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Bila topan telah melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan mari satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. I invite we all stand to affirm our faith together with all believers in the world. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. The third day He rose from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Seluruh umat yang percaya kepada Kristus, mari kita bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan kepada kita semua sebagai pesan gembala ini. Yang pertama adalah tentang ibadah online di rumah kita masing-masing. Kita semua sudah mengetahui bahwa pemerintah telah memperpanjang PSBB, pembatasan sosial berskala besar, khususnya di DKI Jakarta. Dan sudah pastinya bahwa PSBB yang sudah diputuskan oleh pemerintah akan dievaluasi lagi pada tanggal 22 Mei mendatang. Ini berarti bahwa ibadah di rumah kita akan terus berlanjut. Dan sebagaimana kita sudah umumkan minggu yang lalu, bahwa bulan Mei kita tetap akan sebulan penuh beribadah di rumah. Tentunya kami juga akan mengumumkan pembaharuan jadwal tentang perpanjangan ibadah di rumah dari bulan ke bulan. Kita bersyukur, memang kita seharusnya bersyukur. Kita memang harus berkata seperti itu. Seperti yang Paulus katakan, bersyukurlah di dalam segala hal. Dengan adanya ibadah di rumah, kita masih tetap boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Semuanya ini terjadi karena kita adalah anggota tubuh Kristus yang mempersembahkan talentanya untuk melayani Tuhan. Pada kesempatan ini, saya juga mewakili gereja Wesley Methodist Church Jakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada tim musik Wesley sehingga mereka boleh memimpin kita di dalam puji-pujian agar kita boleh beribadah dengan baik. Kepada sukarelawan bagian IT, informasi, teknologi, mereka itu juga adalah anak-anak muda yang bersemangat, yang mengasihi Tuhan, memberikan talenta mereka untuk merekam, mengedit, dan menyiarkan melalui YouTube. Kepada mereka yang bekerja di belakang layar, kita memang tidak bisa melihat mereka gitu ya di belakang layar. Dan sebagian orang dan merupakan tim doa yang boleh mendoakan pekerjaan pelayanan ini. Para pekerja yang di gereja juga seperti security yang menjaga keamanan di lingkungan gereja kita, dan juga OB ataupun pesuruh ataupun yang membantu kita untuk membersihkan ruangan dan fasilitas yang kita pakai di gereja ini sebelum dan sesudah rekaman. Saya juga berterima kasih kepada pengkhotbah yang boleh terus membantu saya, mendukung saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tentang persembahan. Bapak Ibu yang kekasih, kita tidak alergi dengan persembahan. Bukan berarti bahwa kita ingin mencari, bahwa ingin menyusahkan. Sebenarnya tidak. Kita perlu mengetahui tentang apa makna dari persembahan itu. Sekarang ini kami akan menjelaskan, atau saya akan menjelaskan tentang persembahan atau kolekte yang saat ini ya kita lakukan sebenarnya pada saat-saat kita beribadah bersama. Tapi sebenarnya di dalam online kita bagaimana? Nah, kita tentu sadar bahwa persembahan adalah merupakan bagian daripada ibadah. Sama seperti bangsa Israel di Perjanjian Lama. Mereka saat datang beribadah, mereka membawa korban bakaran, korban persembahan. Begitu juga di gereja mula-mula, ketika kita baca di dalam Kisah Para Rasul, kita temukan bahwa ada jemaat yang mempersembahkan persembahan mereka di kaki para rasul. Memang kita sadar pada saat pertama kita melakukan ibadah online, kita tidak ingin hanya menitik beratkan kepada persembahan. Karena pada saat itu kita hanya fokuskan diri kita agar kita boleh mempersiapkan diri serta membiasakan diri kita untuk bisa beribadah di rumah menyembah Allah. Karena situasi yang tidak normal ini. Tetapi tidak disangka, ya hal ini terus berlanjut bukan hanya 1-2 minggu, tapi sebenarnya sudah melewati 1 bulan. Dan ini merupakan bulan yang kedua kita melakukan. Oleh karena itu kita belajar untuk mendisiplinkan diri kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan pada saat kita berkumpul beribadah di rumah. Tentu saudara bertanya, praktisnya bagaimana sih caranya? Nah, ini saya sampaikan ya.
Dimanapun kita berada, saat beribadah, baik kita beribadah dengan keluarga, beribadah sendiri, kita sediakan amplop atau kotak atau keranjang. Persiapkan sejumlah uang yang akan dipersembahkan untuk minggu itu. Jika Anda tidak mempunyai uang kontan mungkin ya, cash, Anda boleh menuliskan jumlah yang akan Anda persembahkan dan masukkan ke dalam amplop ataupun kotak ataupun keranjang tersebut. Nah, pada saat semuanya itu sudah berlalu, Anda dapat membawa ataupun mengumpulkan persembahan itu untuk dibawa kepada Tuhan. Kalau itu lebih leluasa bagi Anda boleh mentransfer ke account gereja yang sudah beberapa kali kita umumkan. Mari kita mempersiapkan diri agar kita boleh menyisihkan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Karena kita tahu bahwa semuanya itu adalah berasal dari Tuhan. Nah, itu yang adalah yang kedua. Nah, yang ketiga, mungkin yang menjadi pertanyaan kita adalah tentang perjamuan kudus online. Kita bulan April, ya bulan Mei ini sudah minggu pertama, kita tidak mengadakan perjamuan kudus. Nah, kita perlu mengerti beberapa hal yang akan saya sampaikan seperti ini. Mungkin banyak orang bertanya-tanya, gimana dengan Gereja Metodis Indonesia Wesley? Apakah kita mengadakan perjamuan kudus online dan lain sebagainya? Atau kita akan menunda perjamuan kudus ini sampai keadaan normal kembali? Atau kita bisa lakukan yang seperti yang kita lakukan selama ini di gereja? Memang kita diberikan kebebasan ya untuk mengadakan atau tidak. Tetapi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kita yang perlu kita renungkan juga, pikirkan. Dan yang pertama itu adalah perjamuan kudus adalah sebagai tanda kesatuan tubuh Kristus. Kita datang ke gereja bersama-sama, kita beribadah, berkumpul bersama-sama sebagai tanda satu tubuh Kristus. Apakah dengan perjamuan kudus online bisa menunjukkan kesatuan tubuh? Ya, ada yang mengatakan tidak bisa karena tidak akan yang tergantikan. Tapi ada sebagian orang mengatakan bisa. Karena walau kita terpisah secara lokasi, kita datang pada saat yang sama, kita makan perjamuan kudus bersama, walaupun di rumah kita masing-masing. Saya rasa ini memang topik yang memang ya menjadi perdebatan bagi kita semua. Jika makna kesatuan tubuh itu kita pertahankan, maka perjamuan kudus itu dipimpin secara online tentunya. Bisa dibayangkan kalau ibadah yang ditayangkan adalah rekaman, bukan online ataupun langsung, siaran langsung. Karena pemimpin atau pendeta tidak ada bersama-sama dengan jemaat pada saat bersamaan. Dan makna ini menjadi hilang. Jadi kita sebagai orang yang mengatakan kita ibadah live streaming, ya langsung sebenarnya kita di Wesley kita juga tidak bisa lakukan. Karena keterbatasan SDM kita, kemudian kita juga selama ini tidak live streaming. Kita hanya merekam, kemudian memasukkannya ke dalam YouTube, lalu kita bisa membukanya, lalu beribadah bersama-sama. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita perlu menjaga keteraturan dan juga saling mengasihi. Kita memperhatikan di dalam perjamuan kudus pada saat jemaat yang ada di Korintus, ya mereka mengadakan perjamuan kudus, mereka kumpul bersama, ya mereka makan bersama. Tapi apa yang terjadi? Mereka membawa makanan, mereka yang lebih mempunyai gitu ya, berpunya ataupun kaya, mereka membawa makanan, lalu mereka makan, berpesta pora, tapi setelah itu ya yang terlambat datang. Ya pada umumnya mereka itu adalah orang-orang yang agak miskin ataupun budak atau dan lain sebagainya, pekerja. Mereka terlambat datang dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Itu tertulis di dalam Alkitab. Nah, di dalam hal ini kita melihat bahwa pada saat itu boleh dikatakan seperti perjamuan kasih. Mereka bukan seperti ya yang Tuhan Yesus lakukan, inilah tubuhku, inilah darahku. Ya tidak seperti yang kita lakukan di dalam perjamuan kudus, ya dengan roti, ya sepotong dan juga dengan seteguk anggur yang ada. Nah, oleh sebab itu Paulus menegur mereka. Kalau seperti itu berkumpul untuk mengadakan perjamuan makan ataupun perjamuan, prinsipnya adalah kita supaya lebih teratur sebenarnya. Nah, ini mungkin terjadi ada jemaat yang karena tidak bisa online mereka juga tertinggal. Nah, ada juga kesulitan bisa mengakses internet, tiba-tiba terputus, mungkin listrik padam dan lain sebagainya. Apalagi yang tidak punya HP,
ada yang tidak bisa online langsung. Ini menjadi kesulitan-kesulitan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana dengan roti dan anggur? Nah, ini distribusi, ada yang mengatakan bolehlah kami mendistribusikan ini dan itu. Ya, dan ini siapa yang lakukan? Ya, bagaimana dengan hal-hal seperti yang kita katakan sampaikan? Siapa petugas yang melaksanakan hal-hal seperti ini dan kita melakukannya bersama-sama? Oleh sebab itu, jika jemaat diminta untuk sediakan roti, anggur, wah ini juga akan menjadi tidak teratur. Oleh sebab itu menjadi pertimbangan saya ya, sebagai gembala di tempat ini, agar kita juga melihat tentang hal yang kedua ini. Nah, yang ketiga adalah perjamuan kudus biasanya dilakukan dengan suasana hikmat dan suasana takut akan Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa Anda beribadah di rumah tidak dengan hikmat ataupun tidak teratur ataupun tidak hikmat, tidak dengan mempunyai rasa takut akan Tuhan, bukan. Tetapi siapa yang tahu? Ya, mungkin ada yang sebentar-sebentar, mungkin pergi ke kamar mandi, mungkin pergi minum dan lain sebagainya. Apakah ini menunjukkan bahwa kita ini melakukannya itu dengan penuh hikmat, mempersiapkan diri kita dengan baik? Nah, yang terakhir adalah seberapa sering boleh dilakukan perjamuan kudus ini? Di dalam Alkitab tidak ditunjukkan berapa kali kita mengadakan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih, janganlah menjadikan suatu pola dan janganlah kita memaksakan diri untuk hal ini. Nah, oleh sebab itu, saya sih sebagai gembala saya menyarankan agar kita menunda, ya. Menunda tidak ada salahnya. Ya, menunda dalam keadaan yang sudah baik kembali, kita boleh berkumpul bersama, kita boleh mengadakan perjamuan kudus bertemu dengan saudara-saudara yang seiman. Demikianlah ini yang saya boleh sampaikan sebagai pesan gembala kepada kita semua, agar kita boleh menyimak, kita boleh memikirkan serta mendoakan agar keadaan ini cepat berlalu, dan dari keadaan seperti ini kita belajar banyak bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara-saudara yang kasih, mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, penyertaan kekuatan dari Roh Kudus boleh memberkatimu, menyertaimu mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.